berdiri. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Banggai-Laut, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai-Laut, yang kami hormati staf ahli bupati, asisten dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai-Laut. Yang kami hormati Ketua Tim Sensus Ekonomi tahun 2026, para petugas Sensus Ekonomi tahun 2026, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu kebanggaan kita bersama bahwa pada hari ini, Kamis 25 Juni tahun 2026, bertempat di Pendopo Rojak Bupati Banggai-Laut, kita sama-sama akan mengikuti rangkaian acara pencanangan Sensus Ekonomi tahun 2026 untuk wilayah Kabupaten Banggai-Laut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menambah semangat kita pagi hari ini di acara pembukaan ini, kita berikan satu pantun untuk kita semua. Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak hingga ke taman. Dengan sensus ekonomi yang pasti, kesejahteraan rakyat jadi tujuan. Berikan aplaus untuk kita semua yang hadir di sini. Hadirin yang berbahagia, dengan mengusung tema yang penuh semangat mencatat ekonomi Indonesia dengan bangga, inilah pencanangan Sensus Ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Banggai-Laut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka acara ini, mari kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arwin Natas Sadam, Sarjana Akuntansi, Sarjana Hukum. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, mari kita tundukkan hati dan kepala. Ya Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kegiatan yang kita lakukan, minat membaca rahmat dan menghindari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izinkan saya membawakan doa sesuai dengan tata cara Islam, dan bagi yang non-Muslim mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ya jalali kamali sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman wa ya Allah, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiratmu atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahmu. Pada hari ini Kamis 25 Juli 2026 bertempat di Telopo akan Jabatan Bupati Banda Laut. Kami insan BPS Kabupaten Banda Laut dan Pemda Kabupaten Banda Laut berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi dan penanganan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Banda Laut. Jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis yang berkah, penuh dan membawa manfaat besar bagi daerah Kabupaten Banda Laut yang kami cintai. Ya Allah yang alim, yang maha mengetahui, sensus ekonomi ini adalah ikhtiar besar kami untuk memotret potensi, merancang strategi dan menata masa depan perekonomian di Indonesia, khususnya Kabupaten Banda Laut yang kami cintai. Oleh sebab itu, ya Allah, berikanlah kelancaran, kemudahan dan kesuksesan dalam setiap tahapan pelaksanaan SE 2026 ini. Ya Allah, yang maha membimbing, anugerahkanlah kekuatan, kesehatan, ketelitian, dan kesamaan kepada kami semua, para petugas lapangan, para senior tidak yang terlibat. Gerakanlah hati masyarakat di Kabupaten Banda Laut, para pelaku usaha, dan segenap stakeholder di Kabupaten Banda Laut memberikan data yang jujur, akurat, terpercaya demi terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran. Ya Allah, ya Mufassirul Arwah, yang maha pembuka pintu kebaikan, jadikanlah hasil dari sensus ekonomi ini sebagai kompas dan landasan yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Banda Laut dalam menegakkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian daerah. Tak seketangan hati kami, kuatkanlah sinergi dan kolaborasi antara kami untuk membangun Banda Laut yang maju dan berkah. Ya Allah ya Syafi'i wa ya Allah ya Ghaffar, ya Allah yang maha menyehatkan dan maha pengampun, sehatkanlah kami semua, pemimpin kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami, terima amal ibadah kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puternya ini tapi ini kancingnya. Hadirin yang dihormati, acara selanjutnya kita akan dengarkan laporan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banda Laut. Dengan hormat Bapak Ahmad Sarjana Sosial, kami silakan. Kancing di sini. Nah, itu kalau sudah 3 minggu. Oke saja kan. Ini namanya penggunaan telepon. Ini sebelum datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Banda Laut, yang kami hormati Bapak Asisten dan staf ahli Kabupaten Banda Laut, yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, para camat, serta seluruh hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sama saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya
kita dapat hadir pada acara pencanangan sensus ekonomi 2026 ini, Kabupaten Banggai Laut dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 2026 di Banggai Laut. Sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, mutakhir mengenai kondisi perekonomian Indonesia hingga wilayah terkecil, termasuk di Kabupaten Banggai Laut yang kita sama cintai ini. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki arti yang sangat strategis karena hasilnya akan menjadi dasar dalam penyusunan perbaikan kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Secara khusus bagi Kabupaten Banggai Laut, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 ini akan memberikan tambahan informasi yang sangat penting dalam penyusunan produk domestik reguler bruto atau PDRB kita, serta memperbaharui basis data rumah tangga dan keluarga yang menjadi rujukan dalam berbagai program pembangunan daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Banggai Laut telah melakukan berbagai persiapan, termasuk rekrutmen dan pelatihan petugas lapangan. Sebanyak 75 orang petugas yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan siap melaksanakan tugas pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Laut. Petugas tersebut merupakan putra-putri terbaik Banggai Laut yang berasal dari kecamatan dan telah dibekali dengan pemahaman teknis serta etika pendataan statistik. Adapun target pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 228.265 keluarga dan usaha yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Pendataan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Laut untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus yang datang ke rumah maupun tempat usaha serta memberikan informasi yang benar, lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya. Perlu kami tegaskan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta tidak terkait dengan pajak yang dikumpul oleh pemerintah. Kami juga mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banggai Laut, DPRD, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Banggai Laut, khususnya kepada Bapak Bupati Banggai Laut yang berkenan hadir dan melakukan pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Banggai Laut. Kehadiran dan dukungan Bapak Bupati merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan data statistik yang berkualitas untuk pembangunan daerah Kabupaten Banggai Laut ke depan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati,
Acara selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Bupati Banggai Laut sekaligus mencanangkan dengan resmi sensus ekonomi tahun 2026 di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Yang terhormat Bapak Sofian Kaifa, Sarjana Hukum, Magister Sains, kami silakan. Terima kasih. Pertama, mohon maaf. Seharusnya acara ini paling lambat jam 9. Cuma ada bintang 5 yang tidak bisa diganggu di dalam hal. Jadi saya harus mentaati peraturan bintang 5. Kalau di laut kita jaya, kalau di darat kita kuat, tapi kalau di dalam rumah kita tidak berdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kopimda, hari ini ada Pak yang mewakili Pak Kapolsek. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Banggai Laut. Ini kita perjuangkan BPS ini cukup lama. Nanti berakhir saya di pertengahan periode pertama, baru kantor ini saya diperintahkan bisa dari Bangkai. Dan acara ini yang resmi baru tahun ini. Biasanya ini diadakan di Bangkai, tapi hari ini walaupun saya punya agenda ini ada, tapi saya memilih hadir di sini karena awal pertama dan selama-lamanya untuk kesejahteraan Bangkai Laut. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para pimpinan OPD, para camat, para kepala desa, terlebih khusus para petugas sensus yang kurang lebih 75 orang ya. Atas nama pemerintah daerah, saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Badan Statistik Kabupaten Banggai Laut yang telah mengadakan acara ini. Setahu saya acara ini saya susun dulu adalah 10 tahun sekali. Setahu saya kalau saya dulu nanti dimakan. Ini 10 tahun sekali. Betul ya? Kenapa begitu panjang 10 tahun sekali? Padahal kita butuh akurasi yang setiap saat. Tentu ada pertanyaan, kenapa begitu panjang? Sedangkan kita, para pejabat politik ini 5 tahun dalam satu periode. Cari mengukurnya ini panjang sekali. Oleh sebab itu, kalau panjang begini, maka Pak Camat dan teman-teman lain terutama tolong sampaikan pada masyarakat bahwa memberikan keterangan yang betul-betul ada istilahnya etis ya, pada saya lapor. Nanti sampaikan bahwa kalau pendataan yang hari ini datang ke rumah-rumah, ya terima dengan baik dan memberikan apa data yang akurat. Karena begitu panjang kita mengukur ekonomi kita, lama. Padahal pertumbuhan ekonomi setiap negara dan daerah itu tentu berubah setiap saat. Berubah. Contoh misalnya UMKM. UMKM itu tidak mungkin 10 tahun tidak bertambah, atau tidak mungkin setiap tahun tidak bertambah. Ya kan? Harus bertambah. Jangankan setiap tahun,
seminggu saja dia orang jual di taman kota berubah dia. Jadi pemantauan pertumbuhan ekonomi tentunya itu setiap tahun. Bagi siapa? Bagi kami pemerintah daerah. Dari mana dilihatnya? Dari pertumbuhan yang hari ini diberikan oleh BPS. Misalnya tiba-tiba ditinjau toko bangunan. Dulu toko bangunan hanya satu Pak di Bangelor. Di tahun berikutnya tambah satu Pak. Di tahun berikutnya tambah satu. Kalau 10 tahun berarti ada 10 toko bangunan. Itu misalnya. Perkembangannya putaran ekonomi besar, kemudian tentu menerima lapangan pekerjaan. Kita hitung 10 tahun lapangan pekerjaan, berapa yang nganggur, berapa yang dikeluarkan dengan usia produktif, berapa yang sudah terkapit dan berapa yang belum. Biasanya pertumbuhan ekonomi naik, pertambahan penduduk begitu besar, maka timbul angka kemiskinan. Biasanya. Karena angka kemiskinan itu tiap hari bertambah, kenapa? Tiap tahun bertambah, kenapa? Karena usia produktif lahir di mana? Penamatan SMA. Ada yang tidak lanjut, ada yang lanjut. Dari situ, dari data yang anak-anakku sampaikan nanti oleh BPS, nah kita harus mempersiapkan. Oh, harus buka lapangan pekerjaan. Sehingga sinkronisasi data yang diberikan oleh BPS kepada pemerintah daerah itu sangat-sangat dibutuhkan akurasinya. Saya hanya satu kali baca ini di situ. Dia yang buat Bapak. Jadi, ya loh. Nah, satu kali baca. Biar tis-tisnya ada sama saya tahu. Bangelor hari ini pertumbuhannya cukup bagus. Cukup bagus. Dulu kita tidak pernah lihat ada warung-warung siang dan malam. Nggak pernah dilihat. Tahu warung siang dan malam? Ada warung pojok-pojok itu. Itu dulu nggak ada sebelum saya. Sebelum saya jadi bupati. Nggak ada. Tapi sekarang kenapa ada? Dan kenapa bisa bertahan? Nah, hanya itulah yang hari ini kita dapat informasi dari BPS. Tepuk tangan dulu. Kenapa dia bisa bertahan dan kenapa dia ada di Bangelor? Jawabnya nanti di data lagi. Dia bertahan karena ada pasar. Dia bertahan karena putaran ekonomi yang ada. Ya kalau ada pasar, putaran ekonomi tidak ada, dia akan ambruk. Sekarang bertambah. Sudah sampai ke Tambako sana dia sewa tanah 10 juta satu tahun. Yang itu pendapat. Berarti di Bangelor ini ada harapan. Kalau 75 orang dia jalan sekali ini berapa bulan selesai. Dan kita sudah ada dasar bagi kami pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangelor yang kita cintai. Tidak mudah cara menilainya. Hari ini orang tinggal duduk Pak. Belanja tinggal duduk. Mau dalam kamar mandi boleh Pak. Ada di data aplikasinya. Persentase berapa persen untuk negara. Betul ya? Iya. Sekarang orang belanja tinggal. Itu di data. Berapa yang di Bangelor ini? Jasa-jasa banyak sekarang. Warung-warung makan di mana-mana. Banyak orang bilang pasar sepi. Betul, pasar sepi. Kalau jual kosmetik nggak usah jual kosmetik di Bangelor ini. Kenapa? Karena ibu-ibu dalam kamar mandi boleh pesan. Sedangkan beli peneti boleh aja dipesan dari kamar. Jadi sehingga menjual peneti sepi di pasar. Apalagi cewek-cewek ini tinggal dia buka saja. Ada yang ini jam online ya. Membuktikan bahwa orang Bangelor banyak uang dengan belanja online. Saya tiap hari angkat sampah tonton.
lebih banyak sampah belanja online. Nah, belanja online itu komio beli bibir merah, apa listrik ya, ada Mirabella, Zara, ya, itu bungkusannya gede Pak, padahal dia kecil tuh, barangnya kecil, tapi bungkusnya gede, besar. Itu mengakibatkan pertumbuhan jumlah sampah di Banggai Laut ini luar biasa. Saya sudah kewalahan terima cacian maki dari masyarakat ini luar biasa. Tapi itulah pelayanan. Kami pemerintah ini pelayanan. Kalau kita salah pasti dimaki, Pak. Misalkan kita lama terima jemaah haji kita dimaki-maki, Pak. Ya kan? Biasa lah. Ini masyarakat begitu. Masyarakat adalah raja. Yang banyak bicara itulah yang jadi raja. Ini berita-berita juga kalau yang berhasil tidak masuk Pak. Bukan pemilu bukan. Kalau itu orang ini. Tapi yang lain, yang buruk saja yang masuk, yang tidak masuk, yang baik tidak masuk. Kalau diukur pembangunan hanya dilihat gedung Ali Hamid. Nah, saya membangun Banggai Laut ini dari tidak ada menjadi ada. Ya, dulu Banggai Laut ini jangankan ini mau digugat Pak. Kantor sekarang mau digugat karena tidak mempunyai sertifikat. Jalan-jalan mau diambil nih yang punya. SD mau diambil. Nggak ada sertifikatnya. Apakah saya harus sampaikan masyarakat? Alhamdulillah saya enggak. Jadi keberhasilan saya sembunyi Pak. Nanti Allah dan masyarakat aja yang tahu. Untuk hari ini Pak. Hari ini setelah Anda datang, maka Anda tahu perkembangan ekonomi di sensus penduduk hari, sensus ekonomi hari ini. Tahu. Pas begitu ada laporannya, kita ketemu dengan BPS, kita tahu perkembangan seperti apa. Apa terbalik kerucutnya, apa berdiri kerucutnya. Pasti tahu. Hari ini luar biasa. Saya kadang-kadang saya suka makan, saya agak naik-naik badan bersayap belakang ini karena saya lagi doyan makan kalau malam. Saya coba selalu cari makanan jam 3 subuh. Ada. Ada jual makanan di Taman Kota itu jam 3 subuh. Pemerintah bilang sama saya, ada surat di dalam, naikkan pajak. Saya akan naik, saya biarin nanti. Ya kalau saya naikkan pajak, berapa sih pendapatan masyarakat hari ini? Susah. Kita cari ikan saja setengah mati hari ini, betul ya? Lalu tiba-tiba pajak naik, saya Pak, biarin aja. Nanti saya cari uang. Gitu. Maka bertaburanlah yang ada di Taman Kota orang menjual UMKM naik. Karena apa? Di tempat itu kalau dulu sebelum saya ditagih Pak, suruh bayar Pak. Di saya nggak saya suruh bayar, jual saja. Yang penting jaga kebersihan dan saya lihat pagi jam 6 tidak ada yang menjual. Saya larang. Kalau ada saya suruh boleh akut. Saya sudah kasih kebijakan kau melawan. Saya orangnya begitu Pak. Nah itu contoh. Tentu ada gambaran 10 tahun lalu berapa jumlah UMKM yang ada di Banggai Laut dengan hari ini di 2026 ini. Tentu perkembangan naik. Lapangan pekerjaan terbuka, begitu banyak, tidak mungkin anak mama yang kerja, pasti ada orang lain di dalam. Terbuka lagi lapangan pekerjaan. Tapi biar terbuka lapangan pekerjaan, begitu penambahan usia pertumbuhan usia aktif tambah lagi itu. Jadi di mana-mana begitu. Tapi minimal ada beberapa persen, 0,sekian% sampai 1% itu angka kemiskinan pasti turun. Nah, itu pasti turun.
Tapi naiknya juga pasti 0, sekian persen. Karena ada pertumbuhan usia produktif di Kabupaten Banggai Laut. Ini sampai ke kecamatan ya, semua kecamatan ya. Nah, seperti bukan kepulauan. Tentu perkembangan ekonomi dari 10 tahun yang lalu itu naik. Dasar pemikiran saya kenapa dia bisa naik, saya bangun pelabuhan di Banggai Laut, di Bukit Kepulauan. Saya bangun pelabuhan. Kenapa? Sumber daya kekayaan alam yang ada di sana, sampai kopra dan hasil laut itu sungguh luar biasa yang mempengaruhi ekonomi di Banggai Laut. Di sini di Banggai. Kenapa? Pertanian di Banggai Laut di Bukan Kepulauan itu hampir tidak dapat merasakan. Disebabkan dengan apa? Pertama, dengan mobilisasi dari Bukan Kepulauan menuju Banggai. Saya kasih peri sedikit mempengaruhi dan masyarakat bisa menikmati. Bagaimana cara masyarakat bisa menikmati hasil nelayannya, hasil pertaniannya? Caranya saya dekatkan dengan pelabuhan sehingga pembeli itu datang langsung di Bukan Kepulauan. Harga stabil, masyarakat langsung nikmati. Tapi kalau di sini, kalau ikan abu saja habiskan. Di sini, saya tanya berapa kopra satu karung dari Bukan Kepulauan? 5.000. Kadang sampai 15.000. Hah? 25.000. Sampai di gudang. Nah, ini pedagang kopra masalahnya. Tapi sudah agak rugi ya. Karena harga kopra turun. Kalau biji di berapa? 2.000. Turun. Jadi menang di kampung saja. Itu misalnya. Nanti di sensus juga ini baru beli kelapa biji. Sehingga kita tahu berapa keuntungannya. Ini kan kita bisa ekonomi, Pak. Kalau sudah ekonomi stabil, ya anak-anak mulai contoh, dulu ini sebelum saya tidak ada saya kirim anak paskibra kerja nasional, tapi di mana saya kirim, berarti saya dasar generasi muda saya bantu. Dulu sebelum saya nggak ada itu tes warawiri yang ikut. Yang ada MTQ terus. Boleh tanya. Saya pemerintah ngirim MTQ. Tes warawiri tidak pernah. Di masa saya ini tes warawiri, MTQ, tes warawiri, saya kasih duit Pak. Ikuti Pak, membawa nama Banggai Laut. Tes warawiri sekarang di Papua, Manokwari, ada Banggai Laut. Ya, petani. Nah, sekarang di Gorontalo, Katena ada Banggai Laut. Berarti pertumbuhan ekonomi di Banggai Laut hari ini mulai membaik. Saya ke Morowali. Saya tidak di Morowali. Ya, kita ya, tidak boleh buat-buat. Saya selalu lihat. Itu saya masuk baju-baju setelan itu lebih bagus kan Banggai Laut. Padahal di daerah kaya. Ini sekarang senyum bagus. Iya kan? Walaupun hanya parfumnya rokoknya yang di CC itu oleh tapi enak. Saya naik peri. Saya tidak sebutkan kemana saya naik. Saya selalu membandingkan masyarakat saya dengan masyarakat orang lain, Pak. Saya selalu membandingkan. Karena saya merasa saya bisa membangun apa enggak gitu. Jadi style dari saya kalau naik kapal dari Banggai ke sana, naik kapal Harapan ke Mekah, saya kadang lupa tanya, kamu orang Banggai atau bukan? Saya orang Banggai, om tinggal di mana? Di Lonas.
dalam negeri PP gak cuma. Itu misalnya. Stylenya. Kalau dari style kita masuk dalam sensus ekonomi, berarti banknya ada uang. Betul nggak? Kalau betul-betul saja, iya. Ada uang. Saya cek penjual nasi kuning di Banggai Laut ini ada 36 tambak. Saya kalau pagi keluar Pak, setelah sembahyang subuh saya keliling pakai mobil. Tadi saja ada Pol PP lari-lari, sebagian tidak pakai dinas, saya suruh pulang. Semua harus pakai Pol PP. Dan saya BKD 1-2 hari saya akan pindahkan itu yang tidak pakai baju Pol PP. Ya, saya butuh itu rapi lah. Kalau tidak rapi, mendingan kau di kampung-kampung sana. Karena orang kampung sudah rapi. Betul ya? Orang kampung rapi. Dulu saya kepala PDM di Sulawesi Tenggara 7 tahun. Saya kasih anak buah saya, kalau kamu ada masalah di rumah tangga, jangan bawa di kantor. Kalaupun ada, jangan masuk kantor. Kasih tahu seperti saya. Sebab kalau kau masuk kantor dengan kamu yang begitu, yang orang jadi, kenapa ditangkap begini? Dulu ditangkap atau uang, sekarang saya tidak. Karena dia punya masalah di rumah, jadi saya larang masuk kantor. Kau harus masuk kantor. Karena kita pelayanan, saya 7 tahun kepala PDM, saya pensiunan kepala PDM. Ya, kalau saya pensiun bupati lagi, ya 2 saya punya pensiun Pak. Bisa lah mencukupi, ya kan? Dia tambah juga boleh. Maksudnya tambah penghasilan, ya. Begitu. Ini semua berkaitan yang saya sampaikan berkaitan dengan perkembangan ekonomi di Banggai Laut. Saya berharap selaku pemerintah daerah, anak-anakku sekalian ini, ya, pendataan sensus ekonomi di tahun 2026 ini, mudah-mudahan semua terdata. Saya ulang lagi, penjual nasi kuning itu ada 36. 36 Bapak boleh cek, kalau ada yang masih menjual jam 12 siang, saya anggap itu bukan penjual, tapi penada. Ya maksudnya penada, dia kumpul semua nasi kuning buat dia jual sendiri. Jam 9 off. Pertanyaan, siapa yang beli? Hah? Ini penjual gado-gado di sini yang so pindah. Jangan Anda pergi jam 11. Saya bilang orang panggil buat makan berbanyak duit ya. Cuma lagi-lagi kita di Banggai Laut ini hampir tidak berinovasi, hampir tidak berkreasi dalam rangka membantu. Contoh, saya kasih bantuan pelatihan bagi ibu-ibu, cewek-cewek yang belum mendapat pekerjaan. Saya kasih pelatihan salon. Yang melatih, yang ikut pelatihan di Timbong kurang lebih ada 100 orang. Dari 100 saya pergi cek, saya suruh Nasur pergi cek, tidak ada yang buka. Ini orang kagak ya, burung bicara. Salah. Saya kasih pelatihan di sosial itu kube, jangan ditanya. Biar kompor saya kasih, telur saya kasih. Om Bupati, boleh saya bikin nasi kuning? Oh boleh. Di mana nanti tambah? So kirim kompor, kirim ini. Begitu saya cek, akhirnya kira-kira mau marah atau tidak? Itu jantung mau keluar di mulut untuk sampaikan lagi. Kita sudah berikan. Saya ke pulau-pulau. Kenapa anakku tidak kuliah, tidak sekolah? Ekonomi parah. Mana Pak Desa? Saya pernah nanya. Saya suka sih ada parah.
Jadi kemarin tahun lalu sebelum saya ada 4 perahu. Bilang bupati, dulu pemberian dulu baru kasih perahu. Jadi perahu saya simpan, belum ada mesin. Lama datang mesin sampai anak minta HP. Terpaksa perahu dia jual. Belikan HP. Tahun berikutnya datang dekat inti, perahu setianya di Banggai Laut ini. Untuk merubah image ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuka, sehingga ini mempengaruhi ekonomi juga. Dia sudah tidak sekolah anak, dia sudah tidak batakan ikan. Anak-anak boleh cek. Saya membuat pergub. Tidak semua kapal-kapal besar ini hampir setiap hari di atas laut. Kenapa? Ada masyarakat saya yang GT-nya kecil, Pak. Yang kemampuan berlayarnya tidak jauh, Pak. Maka kapal-kapal yang besar perikanan ini saya ambil beberapa hari untuk istirahat, dan masyarakat nelayan tradisional itu saya berikan waktu. Jadi berimbang. Jadi tidak mubazir yang kita kasih tadi itu. Nah itu mulai lagi. Nanti insya Allah saya baru saja kembali dari Jakarta, sudah bicara dengan Kementerian Perindustrian bahwa kita hilirisasi sekarang ikan hasil kita hilirisasi hanya sampai di ikan kering di Banggai Laut. Betul ya? Begitu banyak kita punya ikan. Kita hanya sampai kemampuan di ikan kering, ikan asin. Sekarang insya dalam beberapa waktu ini akan saya kembali lagi ke Kementerian Perindustrian. Saya hanya diminta menyiapkan 1 hektar lahan untuk bangun industri UMKM di Banggai Laut. Masih banyak sebenarnya yang harus saya sampaikan, tapi karena waktu biar berjalan, sekali lagi sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada UPS. Ada info, belum ada info mau bangun kantor tahun depan. Ya, belum ada info saya pergi. Ya, Bapak boleh tanya, saya minta supaya dibangun. Hari ini juga saya minta pelabuhan Pelni untuk dirubah. Hari ini saya Kementerian Perhubungan, saya bilang Soeharto meninggal, memimpin dan meninggal itu kami masyarakat sudah lupa. Tapi begitu kami ke pelabuhan selalu mengingat Soeharto, Presiden kedua. Kenapa? Masih ada sisa bangunan yang belum diperbaiki. Betul. Jadi sudah 4 presiden, masa itu terus. Maka saya dikasih. Kalau Tuhan Perindah bukan urusan saya sebenarnya itu. Tapi merubah wajah Banggai Laut ini di depannya dulu. Misalnya Anda punya rumah, orang di luar dia lihat isinya langsung, dia lihat terasnya. Oh bagus. Sama juga Banggai Laut ini. Ya kan? Itu juga saya kasih. Setelah itu kita punya nelayan, kalau tenggelam nggak dilihat lagi, hilang, nggak ada kontek-kontekan. Tahun depan akan saya bangun radio pantai, boleh ya? Di Matok, itu juga saya yang pergi ke Gorontalo, saya minta semua. Saya minta. Jadi membangun itu tidak harus yang fisik. Kalau bangun fisik, bangun stadion, itu stadion di penjara orangnya.
Betul enggak? Iya, karena ukurannya tidak sampai, uangnya besar. Begitu kita mau bikin Polres, orang sudah ribut. Itu tidak layak jadi Polres. Tidak layak, karena di sudut. Tapi mau di mana saya? Untuk meyakinkan itu, yang dari Mabes saya bilang di sini boleh, di sini juga boleh, di sini juga boleh. Boleh Pak Bupati, saya bupati. Supaya dia pulang ke Jakarta dan sampaikan Pak Jenderal, bangkai laut siap. Padahal saya yang pusing mencari. Sebab kalau saya bilang tidak siap, berarti bangkai laut ditolak. Dan Polres akan dipindahkan di Jawa. Kita kalau tidak berupaya, inilah gagal yang kedua kalinya. Dulu Polres Bangkep itu bukan di Bangkep, cuma ada orang Bangkep bilang tidak ada lahan. Pol, ya kan? Yang bicara itu ada kan? Sobondok, jangan mengkhianati bangkai laut. Ini punya Tuhan, kulitnya ini kesana kemari. Rohnya bangkai laut kita sama. Kalau kita tidak jujur, besok mati. Di sini Pak. Saya jadi bupati tidak pakai uang. Demi Allah. Ada uang juga, tapi untuk membayar itu tidak. Saya bayar dengan kemampuan kerja saya. Dan saya akan pilih 2 periode. Saya kemarin di Pulau sana. Orang berdoa, mudah-mudahan Prabowo ini masih jadi presiden. Kalau DP pemikiran tabalik, saya tanya kenapa tabalik? Siapa tahu dia bilang bisa yang bupati 3 periode. Itu misalnya. Itu misalnya. Sekarang kalau kita naik haji, itu pelunasan bukan di sini Pak, di Luwuk. Wow, setengah mati masyarakat saya. Naik haji, bikin apa namanya? Paspor. Itu di Luwuk. Oh, sekarang nggak lagi, di sini bikin. Saya suruh bikin sih. Pelunasan di sini. Nggak lama lagi ada bank sini buka. BSI. Saya kemarin BSI sudah ketemu saya, Bank Mandiri juga sudah ketemu saya. Sekarangnya itu, Bapak tidak sangka itu BRI pindah sana. Sangka? Enggak, yang pikir saya. Begitu kumuh di samping Polres Pak, saya yang pikir Pak. Saya panggil Himalaya di sini. Saya bilang, Ci, kok boleh bantu saya? Dia bilang, apa itu Bupati? Si petana yang samping polsek, iyo. Boleh bangun akan saya ruko? Dia bilang, dia ada uang. Saya panggil BRI. Saya panggil BRI. Bantu Ci, bangun ruko. Ya? Boleh? Saya bilang boleh. Saya panggil kepala bank. Kasih kredit, bangun ruko. Baru saya bilang pindah. Saya bilang Ci, itu saya kasih pindah. BRI pindah di Taman Kota. Sekarang orang bilang gagai. Kenapa mulut bagus-bagus? Itu saya. Tapi apakah saya sampaikan semua orang ini kalau bukan Pak Bupati? Saya tidak begitu. Orang saja yang menilai. Kalau bagus jelek bagus, kalau jelek jelek. Kalau sekarang ini kita mau bekerja bagus, tetap jelek. Kalau besi hati musuh. Ya kan? Saya ini santai-santai saja. Kau yang kopi hati berdebat, saya di rumah makan. Tidur. Besok ada perintah ke Jakarta, saya ke Jakarta. Ke Palu. Saya naik oto, turun oto, naik pesawat, turun pesawat. Kalau di rumah hanya buka pikir. Apalagi dia buat ini terakhir. Dia pulang saya terima gaji. Honor saya kesana kemari. Kamu ini pusing. Lebih baik baca di bupati saja. Kan jadi bupati kalau merasa tidak ada uang begini. Periode pertama sampai honor di inspektorat, ini saya sampaikan.
30, 20, 50. Sampai menolak. Ada 6 kegiatan. Begitu kemarin dibawa, tinggal 6.200.000. Ini 6.200.000, tiba-tiba ada 3 proposal rata. Saya kalau preman saya tidak takut. Mau bakal dengan saya mantan preman. Mau bunuh saya, belum baru membunuh saya bunuh duluan. Tapi begitu saya lihat ada saya semua sudah duluan. Saya kasih tahu dan saya serah. Saya berbohong lebih kebaikan daripada saya hancur. Saya masuk ke dalam. Maksudnya hancur, hilang kepercayaan. Karena di mana-mana ini di pelosok dunia ini ditahu pejabat ada uangnya, betul nggak? Apalagi kagak begini. Pasti. Dorong tahun belum kapal so pusing. Mau bayar P3 ambil uang di mana? Bayar paru-paru ini ada di mana? Bayar TPP. Saya mau bayar dengan kumi punya malas-malas ini. Masuk kantor, pusing saya. Begitu. Tapi dengan BPS ini, adik-adik pendata yang diberikan saya senyum, semangat hidup saya pertama. Ya. Saya lihat Pak Jenderal tepuk tangan itu di mata kaki kiri. Istirahat aja. Mungkin kau sudah tua itu ya. Kalau lebih banyak berdoa dan keselamatan dunia dan akhirat. Betul ya? Tidak usah. Sekarang saya tahu sejarah perjuangan bangsanya. Ya kan? Ya tepuk tangan mata lagi. Begitu saya kenal Bani yang cantik-cantik dia sudah lagi. Sudah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, terutama anakku, ya harus pakai payung nih, ya, karena panas. Ada payungnya? Ada. Perawatan tadi.